Leadership is important because it has a major role in providing direction, motivation, and inspiration to individuals or groups in achieving common goals. An effective leader can create a clear vision, which is essential for the survival and development of an organization or community in the context of Hindu leadership. For example, values such as the Trikaya Parasuta, think, say, and do good, and the teachings in the Bhagavad Gita become important guidelines that not only direct leaders morally, but also shape trust and harmony within the community. Pemimpin bukan hanya memimpin seseorang atau sekelompok, tetapi pemimpin itu harus mampu memimpin diri sendiri dan orang lain. Dalam konsep agama Hindu, pemimpin itu lebih menekankan dengan ajaran-ajaran Dharma, ajaran-ajaran ahimsa, dan ajaran-ajaran satya. Di samping itu, pemimpin dalam agama Hindu disebut dengan raja atau kesatria, di mana pemimpin dalam ajaran agama Hindu atau kepemimpinan Hindu ini harus memiliki sifat adil, bertanggung jawab, jujur, bijaksana, dan memiliki rasa welas asih. Dalam ajaran agama Hindu, kepemimpinan itu harus mengedepankan rasa moralitas dan spiritual. Nah, menurut kitab Bhagavad Gita, Wajanan Krishna kepada Arjuna menekankan bahwa pemimpin itu tidak mementingkan diri sendiri saja, tetapi mementingkan kebersamaan, bukan hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Dalam kepemimpinan Hindu ini perlu kita mengedepankan rasa kasih sayang, rasa ahimsa atau tidak saling menyakiti, rasa satya, kejujuran, kebersamaan, dan keadilan, di mana rasa ini nantinya akan menumbuhkan menjadi pemimpin yang sesuai dengan ajaran Dharma. Oleh karena itu, kepemimpinan Hindu itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, di mana akan membentuk kepribadian yang bertanggung jawab dan adil. Kepemimpinan Hindu sangat penting di dunia yang tipu-tipu dan di dunia yang penuh konflik ini, di mana akan menjadi fondasi yang kuat bagi manusia, bagi pemimpin untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan adanya kepemimpinan Hindu, dengan adanya ajaran-ajaran dalam kepemimpinan Hindu, maka kita bisa menjalankan hidup dengan adanya Dharma, sesuai ajaran Dharma untuk mencapai tujuan lahir dan batin. Dalam Bhagavad Gita, terdapat banyak ajaran kepemimpinan. Salah satu, Bhagavad Gita Adhyaya 3 Sloka 20. Karma naiwai samsidim astita Janaka Loka Sangraham Ewapi Sampasyan Kartum Arhasi, yang artinya bahwasannya tugas kepemimpinan adalah menjalankan tugas dan kewajibannya. Seperti di dalam sloka tadi, bahwasannya artinya Prabu Janaka mampu mencapai kesempurnaannya hanya dengan menjalankan tugas dan kewajibannya. Maka dari itu, untuk memimpin suatu rakyat, maka pentingnya adanya kepemimpinan dan menjalankan tugas dan kewajiban seperti yang diajarkan dalam kitab suci.
adanya suatu tantangan yang harus dilewati. Nah, kepemimpinan atau dalam pengembangan diri self-improvement tentu adanya beberapa tantangan. Yang pertama, yaitu ego pengendalian diri, di mana biasanya kepemimpinan ataupun seorang pemimpin jika sudah merasa memiliki jabatan, sudah merasa memiliki kedudukan, ia akan lupa diri. Sehingga hal tersebut menyebabkan ia tidak menyadari adanya suatu kekurangan di dalam dirinya. Yang kedua yakni perkembangan teknologi. Jika seorang pemimpin tidak mampu atau tidak bisa menyamakan diri ataupun beradaptasi dengan teknologi, maka ia akan tertinggal zaman. Karena pada saat ini di era teknologi banyak adanya lapangan pekerjaan yang baru, banyak adanya gaya pekerjaan yang menggunakan teknologi, sehingga menjadi seorang pemimpin harus menguasai teknologi. Dan yang ketiga yaitu belajar dari kesalahan ataupun kegagalan. Banyak pemimpin sekarang yang tidak mengerti ataupun tidak memahami apa sih suatu kegagalan ataupun kesalahan yang dibuat. Karena pemimpin menganggap suatu kegagalan akan menjadi satu titik lemahnya, sehingga banyak seorang pemimpin jika sudah mengalami sekali kegagalan, maka ia akan tidak bisa maju. Oleh karena itu, menjadi pemimpin harus mampu memahami, menyadari, dan belajar terus-menerus. Di dalam kehidupan era modern, seorang pemimpin harus menjalankan aturan-aturan yang ada di dalam kepemimpinan Hindu yang berdasarkan dengan kitab-kitab suci agama Hindu. Nah, seperti contohnya adalah kepemimpinan Hindu yang berbasis dengan dharma atau tanggung jawab moral. Nah, seorang pemimpin harus menjalankan dharma, yaitu sebagai kebaikan, kebenaran, dan integritas. Seperti contoh, seorang pemimpin harus menjalankan hal-hal yang baik di dalam kehidupannya untuk memimpin bawahannya ataupun memimpin dirinya sendiri. Seperti contoh, ketika seorang pemimpin tidak menjalankan dharma, yaitu misalkan dia korupsi, nah pasti bawahannya juga akan korupsi seperti itu. Nah, yang kedua adalah karma. Kepemimpinan yang berbasis karma yaitu adalah tanpa mengharapkan hasil atau terikat di dalam hasil tersebut. Seperti contohnya adalah ketika seorang pemimpin itu bekerja hanya untuk berfokus terhadap keuntungan, maka kerjaannya tidak akan optimal. Tetapi ketika ia tanpa terikat hasil, maka dia akan bekerja dengan ikhlas. Seperti pula yang akan dicontoh oleh bawahannya. Tim sukses!